Iya, kembali lagi di Special Talk Show bersama saya Gus dan juga kedua narasumber saya di malam hari ini, Bapak Muhammad Mada atau sering dipanggil dengan Cik Mada, dan juga Bapak Makmur Budiman. Iya, saya ke Pak Makmur. Pak, melihat Aceh sekarang sudah banyak sekali perkembangannya yang pastinya. Mungkin melihat dari investor ataupun kita cocoknya berinvestasi apa sih Pak, kalau untuk di Aceh cocoknya dengan cuaca, dengan kultur, dengan struktur dari tanahnya sendiri Pak, cocoknya kita nih usaha apa ini Pak? Ya, selama ini kan kita kan yang paling dominan di Aceh kan sektor pertanian, kayu sawit, minyak seri, minyak nilam. Karena kan kita dulu tahun 60-an kan kita punya 20 macam komoditi, sehingga Aceh kan terkenal di seluruh dunia. Mereka lihat lada, mereka lihat pala, mereka lihat karet. Dan sekarang dengan berkembangnya teknologi dan macam-macam, komoditi kita tinggal 5-6 macam aja. Dan waktu itu kan rata-rata kan orang Aceh boleh dibilang pengusaha rata-rata buta huruf. Iya, iya. Tapi mereka bisa luar biasa punya intuisi bisnis untuk melaksanakan ekspor karena banyak komoditi. Sekarang pengusaha malah ada S1, ada S2. Iya, iya. Tapi kita komoditinya makin hari makin kurang. Penyebabnya? Ya penyebabnya bermacam-macam, mungkin faktor, mungkin kita juga terlalu manja masa lalu. Oke. Iya, kita juga Aceh sempat didera konflik ya Pak ya. Itu Ada juga menjadi konflik salah juga, satu terus alasan. kita juga mungkin orang Aceh juga sebagian besar juga tidak bekerja keras. Ini menyangkut dengan SDM-nya sendiri Pak. SDM. Jadi yang perlu seperti juga selama ini kan Pak Gubernur juga punya cita-cita yang luar biasa, ingin merubah mindset masyarakat Aceh dalam rangka mempercepat mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatasi pengangguran. Jadi salah satu contoh mungkin yang paling simpel kan kita defisit neraca perdagangan dengan Medan luar biasa. Kalau saya jauh-jauh kan hampir 95% telur kita datangkan dari Medan. Iya, betul. Jadi itu juga mungkin salah satu kunci yang segera kita coba atasi defisit perdagangan dengan Medan. Di samping itu juga nelayan kita. Padahal sekarang ikan berlimpah. Dengan adanya kebiasaan Menteri Kelautan untuk menenggelamkan kapal-kapal Pencuri. kapal pencuri, kapal luar negeri, kapal macam-macam, kan akhirnya potensi di sini luar biasa. Nah, di sini kita butuh motivator hulu untuk menggerakkan ekonomi di Aceh. Ya salah satunya kita juga di Kadin. Tugas dan fungsi Kadin adalah memotivator pengusaha kecil dan pengusaha menengah dalam rangka mereka menggerakkan betul. Dan kita kan juga selama ini kan di Aceh kan ada 2 tipe masyarakat di Aceh. Satu tipe masyarakat itu menunggu. Itu menunggu itu persentasenya sampai 95%. Yang 5% baru kreatif. Baru kreatif, ya. Sedikit sekali ya Pak ya. Sedikit sekali. Di samping itu juga kita sangat tidak menghargai waktu. Padahal yang perlu kita ketahui sekarang, yang tidak bisa dibeli orang tua sama waktu. Jadi itu sangat mahal. Jadi selama ini orang Aceh cuma berpikir yang nggak bisa beli cuma orang tua. Tapi ada satu poin lagi, kita waktu tidak bisa beli. Kita tidak bisa dan kita juga tidak bisa mengulangnya kembali. Siap. Ya, baik. Nah, pemirsa silakan kami menunggu penelpon dari Anda yang ingin bertanya seputar Kadin Aceh bersama Cik Mada dan juga Bapak Makmur Budiman di 0812 7940 7106. Ya, saya masih ke Bapak Makmur. Pak, nantinya ketika Anda nanti dikukuhkan dan menjadi Ketua Kadin Aceh, ya, regulasi apa yang Anda terapkan nantinya untuk perkembangan industri ataupun ya pengusaha bagi pengusaha yang ada di Aceh, Pak? Saya mungkin tahap pertama kan paling penting merubah mindset dulu.
dengan cara mungkin kita juga melakukan training center, pendidikan profesional, dan kita juga minta kepada pemerintah daerah memperbanyak sekolah-sekolah kejuruan. Dalam arti kita butuh tenaga terampil, apalagi konsep perdagangan sekarang kan dari offline menjadi Jadi online, ya. Jadi mungkin dengan satu smartphone kita bisa 2 triliunan rupiah. Contoh misalnya contoh soal Jack Ma. Jack Ma bisa jual durian musangking itu 500 miliar per bulan. Iya. Jadi 1 tahun 6 T. Itu dengan satu smartphone. Jadi di sini kita sangat butuh tenaga terampil. Ya, harus pandai melihat perkembangan juga Pak ya, Baik. kemajuan dari teknologinya juga, Baik. apalagi sekarang sudah ada seperti smartphone ya, ponsel pintar. Jadi Ya. Anda bisa menggunakan smartphone Anda untuk berinteraksi yang pastinya juga dengan beberapa ataupun banyak sekali orang di luar sana. Ya baik. Nah, Cik Mada, ini berbicara tentang sosok Bapak Makmur Budiman. Ini menjadi satu-satunya kandidat ketua Kadin Aceh. Ini sebenarnya punya masalah apa di belakang sampai akhirnya muncul hanya satu nama saja, yaitu Bapak Makmur Budiman, dan keempat lainnya gugur secara otomatis. Bagaimana cerita ini Pak? Saya begini, kan proses pendaftaran ketua umum itu sudah kita buka 2 bulan yang lalu. Jadi seminggu yang lalu kan baru pada mendaftar. Jadi mendaftar itu di hari terakhir itu berjumlah 5 orang totalnya. Ada Pak Said Isa, ada Pak Makmur, ada Nahrawi, ada Hazwan Amin, ada Ibu Nora dari Tamyang. Dan panitia sesudah pendaftaran memberi waktu selama 2 hari untuk melengkapi berkas dan persyaratan yang kami minta. Ya. Sampai tanggal 15 kemarin pukul 4 sore. Kami tunggu pada pukul 15.30. Yang hadir cuma Pak Makmur sendiri yang membawa berkas. Dan berkasnya lengkap seperti yang kita minta, dan itu disaksikan semua oleh para anggota SC, oleh anggota Dewan Penasehat Panitia, oleh beberapa ketua Kadin Kabupaten Kota. Kita publish, dan di depan halayak termasuk media massa juga banyak yang hadir, ramai mereka melihat sendiri kita publish. Kita minta syarat ada 4. Yang pertama punya kartu tanda anggota, Pak Makmur punya, selama 3 tahun berturut-turut. Diminta pernah jadi pengurus Kadin atau asosiasi himpunan anggota Kadin, Pak Makmur punya, karena beliau ketua Dewan Pertimbangan Kadin Aceh Besar. Yang ketiga kita minta syarat, ini yang agak fenomenal, masalah jaminan. Jaminan, bukan jaminan, kontribusi 1 miliar. 1 miliar ini duit semua nih Cik Mada. Oh, duit semua. Jadi kita minta 1 miliar, tapi di tanggal 14 kami menerima surat dari Kadin Indonesia. Hasil kesepakatan kami itu nilainya diturunkan dari 1 miliar jadi 750 juta. Jadi yang menyerahkan itu Pak Makmur. Satu lagi syaratnya fakta integritas. Jadi begitu yang serahkan Pak Makmur cuma sendiri. Kita habis itu kita tunggu sampai jam 16 tepat, tidak ada lagi yang mendaftar, ya kita tutup. Begitu kita tutup, kita sahkan cuma 1 orang calon Ketua Kadin Aceh yang akan kita bawa ke forum Muprov tanggal 18 dan 19. 1 orang itu ya Pak Makmur. Jadi itu berlangsung alamiah saja. Beliau membawa 750 juta. Iya. Kontan ya Pak ya? Enggak kontan, dalam bentuk transfer rekening. Karena kita sudah tetapkan harus transfer rekening. Jadi cuma beliau sendiri yang datang dengan persyaratan yang lengkap, yang kita sahkan terus sebagai calon yang akan kita ajukan ke forum musyawarah. Mengapa? Kita bawa bukti transfer. Baik. Nah, mengapa dengan angka 750 juta yang awalnya dari 1 M ini, Pak? Ya, kan begini. Yang namanya organisasi ini tentunya kan punya aturan masing-masing. Kalau Kadin yang harus dipahami, Kadin itu adalah lembaga yang lahir dengan undang-undang. Undang-undang nomor 1 tahun 87. Di bawahnya itu ada namanya PU. PU itu keputusan tertinggi di organisasi. Jadi PU itu mengacu kepada anggaran dasar. Di PU itu dibenarkan. Kita mengambil meminta
dana kontribusi kepada calon-calon, dibenarkan. Tidak ada aturan. Cuma angkanya tidak ditetapkan besarannya. Iya. Nah, cuma dijelaskan di situ bahwa dana kontribusi itu besarnya dari jumlah anggaran yang kita rencanakan untuk pelaksanaan musyawarah bisa ditambah 25%. Anggaran kami kemarin itu lebih kurang kita sekitar 750 juta. Anggaran yang kita rencanakan. Jadi begitu kita tambah angka 25% menjadi 1 miliar kalau 16 salah, juta. 16 juta. Di atas 1 miliar. Tapi begitu kita konsul dengan KD Indonesia, ya kita ambil win-win lah, ambil jalan tengah. Kita sepakatilah angka 750. Iya. Memang kalau kita pikir nilai 750 berat dan besar, itu bagi saya. Dan itu sistemnya hangus ya Pak ya? Hangus, itu bagi saya berat. Iya. Tapi bagi pengusaha kayak Pak Makmur, Nahrawi yang ikut mendaftar kemarin, saya pikir itu Nominalnya kecil. nominal kecil bagi mereka itu. Baik. Kalau bagi kita luar biasa nilainya, tapi bagi mereka berdua itu saya pikir, ya kita bilang kecil nanti mungkin terus sombong mereka. Tapi kalau saya pikir itu hal yang sangat wajar. Iya. Nah, cuma persoalan hari ini mungkin calon-calonnya ada pertimbangan lain, bukan masalah uang mungkin. Iya. Mungkin ada administrasi yang tidak lagi yang bisa terpenuhi. Yang tidak lengkap. Tapi yang jelas mereka tidak pernah konfirmasi ke kita bahwa mereka mengundurkan diri, tidak ada. Dan mereka tidak kita dis. Tapi karena tidak sampai waktu tidak menyampaikan berkas, otomatis Gugur dengan sendirinya. Baik. Nah, Pak Makmur, nih pertanyaan dari saya nih mungkin agak menggelitik nih Pak Makmur. Apakah yang awalnya dengan total dana 1M yang ditetapkan oleh dari pihak panitianya sendiri kemudian turun menjadi 750 juta. Ya, mau itu dengan nominal yang kecil ataupun yang besar bagi kami, Pak Makmur, apakah Anda melihat ini sebuah strategi Anda untuk maju menjadi Kadin Aceh ataupun ini Anda terlalu ambisius untuk meraih bangku dari Kadin Aceh sendiri? Bagaimana tanggapan Anda Pak Makmur? Mungkin kalau soal ambisius saya tidak ambisius. Mungkin kalau ambisius untuk nolong masyarakat, untuk nolong pengusaha, saya ambisius. Tapi Jadi kalau untuk merebut Kadin, karena begini, kalau soal 750 juta itu hampir di seluruh Indonesia, mungkin di Semarang, Jawa Barat, mereka lebih besar daripada kita, dan itu ketentuan daripada pusat. Saya pertama awal-awal didorong oleh teman-teman, saya diminta oleh teman-teman, Makmur bantu pengusaha lah, bantu masyarakat lah untuk memotivator, karena mereka lihat saya kan super sibuk. Mungkin mereka juga pingin sibuk, bagaimana cara sibuknya kan. Jadi akhirnya saya juga mungkin daripada saya terlalu egois mementingkan diri sendiri, akhirnya saya mau jadi ketua Kadin, tapi saya tidak mau bersaing ketat. Baik. Maksudnya dengan tidak bersaing ketat seperti apa Pak Makmur? Ya, contohnya kan biasanya sekarang di dunia usaha kan juga untuk jadi satu ketua organisasi kan itu kan main tarif. Di luar dana sumbangan yang resmi selalu kan main tarif. Karena yang milik kita kan tingkat 2. Jadi saya nggak mau tiba-tiba ada lawan kita kasih 5 juta terus ada yang kasih 10 juta, kasih Uang pelicin. Uang pelicin. Oke. Saya nggak mau itu. Dan dari awal saya udah kasih tahu ke teman-teman, saya nggak mau perang tarif. Tapi kalau seandainya di samping teman-teman dorong terus tingkat 2 mendukung kita untuk sama-sama kita gerakkan ekonomi Aceh, saya bersedia. Ya, artinya Anda maju dengan nawaitu, dengan niat yang tulus, ya, mengorbankan 750 juta untuk masyarakat Aceh yang pastinya. Dunia usaha juga baik ya Cik Manda. Silakan di 0812 7940 7106. Kami masih menunggu. Mungkin juga ada pertanyaan dari Anda pemirsa, mengapa hanya ada satu kandidat, dan juga sudah dijawab oleh Bapak dari Cik Mada ya, Cik Mada. Nah, Cik Mada, ini tentang isu ataupun wacana referendum beberapa waktu yang lalu yang dicetuskan oleh Mualim ya. Ini dan juga terdengar sampai ke investor asing yang akan masuk ke Aceh dan akhirnya mereka menarik diri. Tanggapan Anda bagaimana nih, Cik? Ini harus kita sikapi memang secara arif bijaksana. Jadi ada sudut tertentu yang harus kita melihat. Jadi kita juga nggak bisa mengatakan bahwa
investor itu keluar karena ucapan referendum daripada Mali. Tapi juga ada persoalan lain. Persoalan contoh kita melihat kemarin kita menolak IMF yang sudah masuk. Artinya banyak faktor yang mempengaruhi investasi di Aceh. Banyak faktor. Kita jangankan berharap dari investor luar, yang dari mancanegara atau dari mana. Investor lokal saja, pengusaha-pengusaha Aceh yang ada di Medan, kita ajak kembali. Mereka agak sungkan. Iya, mengapa? Entah karena apa juga saya nggak tahu. Agak sungkan. Jadi hari ini saya pikir dengan semangat pemerintah Aceh yang baru di Bapak Nova ini sebagai PLT Gubernur, jadi ini harus kita sikapi secara arif dan bijaksana untuk memajukan industri. Artinya apa? Kita dulu pemain lokal dulu yang masuk. Kita dulu main lokal, kita pacu. Kalau di kawasan industri sudah berdiri beberapa industri, saya pikir daya tarik dari luar itu kan ada. Makanya perlu pengusaha-pengusaha besar yang di Aceh harus partisipasi. Misalnya Pak Mahmud, ada Pak Mawardi Abos, mungkin Pak Nahrawi, ada Pak Firmandes, ada Pak Lukman CM, rame. Jadi kita pikir kita bangun kekompakan lah. Kita bicara dunia usaha Aceh, bangun industri hari ini, menampung tenaga kerja. Kemudian ya masalah daya saing dengan Medan tadi. Iya. Kita bukan bersaing dengan Medan, tapi bersanding. Bersanding dengan Medan. Kalau bersaing mungkin ya agak kurang tepat. Ya kita bersanding. Apalagi Gubernur Sumatera Utara hari ini ada emosional Acehnya, Pak Edi. Jadi saya pikir nanti Pak Mamur kalau insya Allah terpilih dikukuhkan sebagai ketua Kadin, harus sowanlah ke Pak Edi. Minimal Pak Edi bisa panggil ketua Kadin Sumut. Ya duduk kalian bareng. Selesaikan masalah Aceh, ajak investor Medan, investor Sumut ajak ke Aceh. Saya pikir ini win-winnya cukup bagus ini. Iya. Cukup bagus. Karena saya pernah pengalaman ke kawasan industri Medan. Kawasan industri Medan itu kawasan yang cukup luar biasa. Mereka hari ini bisa menampung 500.000 tenaga kerja di kawasan itu. Jumlah pabriknya lebih kurang 500. Di situ bermacam-macam pabrik, bermacam-macam pemilik. Ada yang dari dalam negeri, luar negeri, dari Arab, dari Afrika, macam-macam. Kita ngomong, beliau mengatakan, kami dari Kim siap membantu. Apa yang dibutuhkan. Nah, cuma hari ini kita yang proaktif, menjemput bola, jangan menunggu. Nah, makanya harapan besar kita ya Kadin ke depan, Pak Mahmud dan jajaran ke depan nantinya. Amin, mudah-mudahan dijalankan dengan amanah ya Pak ya, sukses terus. Nah untuk Pak Makmur, ini yang menjadi permasalahan, saya beberapa waktu yang lalu saya juga sempat duduk dengan pengusaha anak muda, ya mereka memulai dari satu gerobak ya. Nah mereka yang selalu mereka katakan kendalanya adalah di masalah pembiayaan modal. Nah ini bagaimana terkendala dengan modal? Apakah juga dari Kadinnya sendiri nantinya akan bisa membantu untuk memodalkan mereka berapa banyak begitu, Pak Makmur? Pertama-tama kan kita waktu itu pernah pertemuan dengan Bapak Gubernur Aceh. Saya selaku pengusaha, saya sekarang meminta kepada Pak Gubernur, Pak Gubernur kan sebagai pemegang saham prioritas Bank Aceh. Jadi di sini saya minta kepada Pak Gubernur khusus untuk UKM, itu persyaratan kredit yang pertama kita bicarakan prospek. Kalau bisnisnya punya prospek bagus, itu yang pertama dilihat. Setelah itu yang kedua, kita lihat UKM kita punya niat baik. Kita mungkin perlu psikologi juga, artinya kita punya niat baik, kita tanya sama mereka begini begitu. Terus yang ketiga baru bicara jaminan. Karena rata-rata UKM kita kan tidak punya jaminan. Mereka punya jaminan, tapi tidak punya sertifikat. Terus saya minta kepada Pak Gubernur, kita kirim surat kepada Menteri Agraria. Semua UKM-UKM yang punya tanah, kita sertifikatkan. Sehingga mereka jadi kaya. Jadi punya jaminan, mereka bisa taruh di bank. Karena nantinya kalau seandainya misalnya butuh dana untuk ngurus sertifikat, nanti dibayar kembali setelah mereka keluar kredit. Jadi kita tugas Kadin juga mencari beberapa jalan keluar. Dan nanti juga saya mungkin kalau seandainya saya terpilih, saya akan mempersiapkan tim Kadin untuk membantu UKM-UKM membuat proposal. Jadi nanti adanya pensiunan-pensiunan BRI, BNI, Bank Aceh, nanti kita kumpulin, mereka membuat proposal supaya bisa mengajukan kredit.
Jadi itu Anda- satu jalan keluar yang perlu kita pikirkan sekarang. Karena mereka selalu, wah saya nggak bisa buat proposal, Iya. saya nggak punya dana awal, saya nggak bisa ngurus izin macam-macam. Dan saya tidak punya keahlian. Saya tidak punya keahlian. Jadi di situ kita siap membantu dan saya akan siapkan tenaga-tenaga terampil untuk membuat proposal untuk membantu UKM kita. Jadi semacam pembinaan, Pembinaan. seperti mengadakan seperti seminar, mungkin pelatihan, begitu Siap. begitu ya Pak Makmur ya. Siap. Baik, nah sudah terjawab untuk para UKM menengah ke bawah ini Pak Siap. Makmur. Nah, bagaimana untuk anak-anak muda di Aceh ya? Menurut Anda melihat ini kesempatan emas, kesempatan luar biasa sekali. Mereka tidak hanya berada di kawasan industri, tapi mereka juga melihat ini masalah kesempatan emas seperti misalkan di sektor pariwisata. Iya. Kita tahu bahwasanya Aceh ini menjadi salah satu daya tarik tertinggi, termewah juga untuk beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Kuala Lumpur. Bagaimana menurut Anda anak muda agar mudah gampang melirik kesempatan tersebut Pak Makmur? Jadi yang pertama-tama kali kan tetap butuh training center. Terus kita juga kan Kadin ini sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Jadi kita di situ juga bisa merekomendasikan kepada pemerintah daerah butuh akses jalan masuk ke sentra-sentra pariwisata. Dan kita juga bisa merekomendasikan diversifikasi destinasi pariwisata. Jadi mungkin kita juga perlu melihat karena pariwisata juga leading sektor. Jadi kita tetap melakukan survei, melakukan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Salah satu contoh soal mungkin kita suruh buat jalan yang bagus ke Lungan. Karena di situ sekarang berkembangnya kotek-kotek pariwisata. Ya pokoknya di mana ada sumber pariwisata, kita meminta pemerintah daerah untuk memikirkan jalan akses. Dan dinas pariwisata juga memikirkan diversifikasi destinasi para arah-arah pariwisata. Oke, dan mudah-mudahan ini juga terwujud dengan Siap. baik ya untuk anak-anak muda di Aceh Siap. juga. Pak Nur, satu lagi, bagaimana melihat ya Aceh sekarang dengan SDA-nya yang juga luar biasa sekali, tapi ini tidak didukung dengan SDM-nya juga yang tadi juga di awal Anda sempat mengatakan anak-anak masyarakat Aceh sekarang menunggu dulu, tapi mereka kurang untuk ayo kita lakukan sesuatu yang baik. Nah, melihat seperti SDM yang kurang, apakah juga ini menjadi penghambat nantinya untuk industri ataupun perdagangan di Aceh? Oh sangat. Jadi makanya tugas pokok kita sekarang melakukan training center, terus pendidikan profesionalnya, terus juga studi banding. Kita harus sering roadshow juga melihat contoh-contoh soal di daerah lain. Contoh apalagi kita sekarang juga dengan melimpahnya dana desa. Ya. Jadi di situ sangat butuh tenaga terampil. Karena tanpa tenaga terampil kita akan direbut oleh orang lain dan kita juga akhirnya waktu rencana hidup kita ditentukan oleh orang lain. Saya yakin kali kalau seandainya kita tidak merubah mindset, hidup orang-orang Aceh, perencanaan hidupnya ditentukan oleh orang lain. Baik, begitu-begitu saja kita. Baik. Ini roda artinya ya, berputar terus. Berputar. Baik, tapi kan segera kembali pemirsa, jangan kemana tetap di Aceh TV.